Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video untuk mata kuliah perancangan percobaan. Kali ini materi kita adalah mengenai terminologi-terminologi yang umum akan kita temui apabila kita mempelajari tentang percobaan. Untuk mengawalinya, saya ingin tanya dulu nih, siapa yang masih ingat dengan gambar ini? Ya, jadi gambar atau diagram ini merepresentasikan proses dalam percobaan, apa yang terjadi dalam percobaan. Yaitu, dalam percobaan akan ada suatu proses yang di dalamnya akan ada banyak masukan. Kalau diibaratkan kolam, proses itu seperti kolam yang memiliki saluran inlet dan outlet. Cuman karena ini bukan kolam, maka namanya menjadi input dan output. Ada yang dimasukkan ke dalam kotaknya itu, kemudian nanti ada yang dihasilkan dan dikeluarkan dari kotak itu. Dan kalau kita perhatikan, apa yang masuk ke dalam prosesnya itu lebih banyak daripada yang keluar. Ini bisa dilihat dari banyaknya tanda panah yang masuk menuju kotak proses daripada yang keluar dari kotak proses. Yuk, mari kita kaji satu persatu tentang apa aja sih yang masuk dan apa yang keluar dari kotak proses. Yang pertama adalah input. Dari namanya udah jelas banget ya, dia input, memberikan sesuatu yang diberikan kepada proses. Jadi kegiatan input adalah memberikan perlakuan kepada suatu objek agar objeknya nanti berproses. Dan proses itu akan menghasilkan output. Setelah membahas tentang input, kita akan membahas tentang kemana input itu diberikan. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa input diberikan kepada objek. Namun biasanya objek itu tidak berdiri sendiri. Karena kita di dunia perikanan, objek penelitian kita biasanya membutuhkan media, yaitu air. Nah, air ini biasanya ditempatkan dalam wadah. Kita langsung ke contoh aja ya, supaya mudah memvisualisasikan apa yang sedang kita bahas di sini. Di video sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang percobaan pemberian vitamin terhadap ikan. Nah, objek penelitian kita adalah ikan. Tentunya nggak mungkin dong kita nyuapin vitamin ke ikan yang kita amati. Ikan ini pasti ditempatkan di suatu wadah berisi air dan kemudian baru kita beri perlakuan. Anggap aja wadah tempat ikan itu berada bentuknya akuarium. Kita memelihara ikan di dalam akuarium untuk kita beri vitamin. Nah, jadi nanti segala macam proses yang mungkin terjadi akan terjadi di dalam akuarium. Nah, akuarium ini kita sebut unit percobaan. Satu akuarium namanya satu unit percobaan. Kalau kita bicara tentang contoh percobaan yang akan kita lakukan, yaitu pemberian vitamin pada ikan, maka perlakuan yang diberikan adalah pemberian vitamin. Pemberian vitamin ini bentuknya bisa bermacam-macam, dan ini tergantung dari tujuan penelitiannya. Bisa saja wujudnya adalah pemberian vitamin yang berbeda jenis. Misalnya vitamin 1, vitamin 2, vitamin 3 kita berikan kepada akuarium yang berbeda-beda. Bisa juga bentuknya atau modelnya adalah pemberian dosis yang berbeda-beda. Misalnya 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok. Pengaturannya terserah kepada si peneliti. Nah, pola pemberian vitamin yang berbeda-beda ini disebut sebagai faktor. Dan banyak juga yang menyebutnya sebagai perlakuan. Dalam analisis data statistik, faktor atau perlakuan ini biasanya disimbolkan sebagai X. X1 berarti perlakuan 1, X2 berarti perlakuan 2, dan seterusnya sampai XP. Huruf P dalam XP melambangkan banyaknya jumlah perlakuan yang kita lakukan sebagai peneliti. Ketika input sudah diberikan kepada objek, kemudian objek itu berproses di dalam media, maka kita bisa mengharapkan output. Output ini biasanya berupa respons atau hasil dari proses yang kita amati. Nah, dengan contoh penelitian yang sedang kita lakukan, yaitu pemberian vitamin pada ikan, respons yang kita harapkan adalah sesuatu pada ikannya, bukan pada akuariumnya ya, tapi pada ikannya.
kita bisa mengamati berbagai macam hal dari sisi si ikan. Kita bisa mengamati pertumbuhannya, kita bisa mengamati kemampuannya melawan penyakit, atau mungkin warnanya. Ada banyak aspek pada objek atau ikan yang bisa kita amati sebagai hasil dari proses yang sudah kita kerjakan. Selanjutnya, setelah tadi kita membicarakan lini tengah dan atas dari diagram ini, kita akan membicarakan lini bagian bawah di mana bagian ini juga memberikan input kepada proses. Tapi ada yang berbeda dibandingkan dengan bagian sebelumnya. Faktor-faktor yang memberikan input kepada proses yang ada di lini bawah ini merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Sebetulnya, faktor-faktor ini adalah faktor yang tidak diamati, tapi dia bisa menjadi terlibat dalam proses percobaan yang sedang kita amati. Katakanlah dalam contoh percobaan yang sedang kita bahas, yaitu pemberian vitamin pada ikan. Meskipun pada akhirnya kita hanya akan mengamati ikannya saja, misalnya pertumbuhan, dan kita hanya akan menggunakan vitamin sebagai faktor yang mempengaruhi, namun kualitas air akuarium, kondisi cuaca, keberadaan pemangsa, umur, dan jenis kelamin dari ikan yang kita amati bisa menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari ikan yang kita amati. Sebetulnya, semua faktor yang tadi disebutkan bisa dicoba untuk dikontrol. Akan tetapi, karena fokus pengamatan kita adalah pada faktor vitamin, maka faktor-faktor yang lain dianggap sebagai faktor yang tidak kita kendalikan. Dalam analisis statistik, faktor ini disimbolkan dengan huruf Z. Sekarang mari kita perjelas lagi contoh penelitian kita. Kita beri judul yuk. Mungkin judulnya seperti ini, pengaruh pemberian vitamin terhadap pertumbuhan ikan. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa hasil dari penelitian itu harus jelas. Kalau kita hanya mengatakan terhadap ikan, maka banyak sekali aspek dari ikan yang bisa dikaji. Maka dari itu kita perlu menambahkan aspek yang lebih rinci. Dalam hal ini, kita menggunakan contoh pertumbuhan ikan. Jika kita sudah menentukan judul penelitian kita, yaitu pengaruh pemberian vitamin terhadap pertumbuhan ikan, maka di sini kita bisa mendapatkan apa yang disebut sebagai variabel. Kenapa saya bawa judulnya dulu? Karena variabel ini paling mudah ditemukan setelah kita melihat judul. Variabel yang pertama adalah pemberian vitamin. Nah, tadi sudah sempat disinggung bahwa pemberian vitamin ini bisa bermacam-macam jenisnya. Kalau boleh belak-belakan, sebetulnya judul ini juga kurang sesuai, karena variabel yang pertama itu juga harusnya terperinci. Pemberian vitamin ini apanya? Apakah jenisnya yang dibedakan, ataukah dosisnya yang dibedakan, atau apanya? Kemudian, variabel yang kedua adalah pertumbuhan ikan. Pertumbuhan ikan ini adalah hasil yang kita harapkan. Pertumbuhan ikan ini akan dipengaruhi oleh faktor pemberian vitamin. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa variabel adalah faktor-faktor dan hal-hal yang saling terkait dalam suatu percobaan. Saat melakukan perancangan percobaan, kita berharap pemberian vitamin akan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ikan di akhir penelitian. Nah, karena sifatnya yang mempengaruhi ini, maka pemberian vitamin ini merupakan variabel yang ditentukan secara bebas. Variabel yang ditentukan tanpa terpengaruh oleh pengaturan dari percobaan itu sendiri. Variabel yang seperti ini disebut sebagai variabel independen atau variabel bebas. Namun, bebas di sini bukan berarti bahwa kita bisa menentukan variabel ini sebebas-bebasnya. Penentuannya harus tetap berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah, berdasarkan landasan-landasan teori yang harus kita gali terlebih dahulu sebelum memulai percobaan. Variabel berikutnya, pertumbuhan ikan, merupakan variabel yang akan tergantung pada vitamin yang diberikan.
Maka dari itu, variabel pertumbuhan ikan ini dalam konteks percobaan yang sedang kita lakukan bukanlah variabel yang bisa bebas begitu saja. Nilainya sangat tergantung dari variabel bebas yang kita berikan. Maka dari itu, pertumbuhan ikan di sini disebut sebagai variabel dependent atau variabel terikat. Nah, itulah tadi beberapa terminologi yang akan kita temui dalam mata kuliah rancangan percobaan. Kita akan bertemu lagi di video yang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.